Halo semuanya, sawadee krab. Selamat datang kembali di segmen analisa dan kalian sudah siap kita update perkembangan terbaru terkait dengan kasus Teng Monida yang sampai hari ini itu masih luar biasa menjadi perdebatan saat ini di masyarakat Thailand. Apalagi ada dua hal yang jujur selama 2 hari terakhir ini aku menyimak apakah benar atau enggak, ini drama ataukah fakta. Bagaimana mungkin ya, ada dua hal yang sangat mengejutkan yang akan aku bahas di video ini. Gambarannya pertama adalah mengenai permunduran diri dari pengacara Ibu Panida, terus juga di konferensi pers terakhir bersama Mr. Genius dan juga Kunte bersama Ibu Panida tanpa ada pengacara Deca. Apakah ini ada hubungannya dengan kemunduran dirinya? Menurut aku sih ada, karena kan selama ini si pengacara Deca itu beberapa kali sering lah ya mengatakan hal-hal buruk mengenai pengacara T atau Kunte dan juga dari Mr. Genius, misalnya mau cari tenar, mau cari nama baik aja dan sebagainya, mencari uang katanya. Itu kan selama ini sangat frontal dikatakan. Tapi bagaimana mungkin di masyarakat Thailand mereka dua kubu ini yang saling berlawanan, tapi kok tiba-tiba Ibu Panida mengambil manuver berbalik arah ke mereka. Pada saat konferensi pers terakhir, aku melihat apakah ini kira-kira beneran atau enggak ya, aku analisa beberapa hari ini, ternyata itu adalah sebuah fakta dan juga kenyataan, dan menurut aku ini adalah ada mungkin beberapa kemungkinan besar ya teman-teman. Tapi yang pasti dalam konferensi pers terakhir kemarin yang dilakukan oleh 3 orang, pertama Ibu Panida, Kunte dan juga Mr. Genius, Ibu Panida itu menangis, meneteskan air mata, dan beberapa kali terlihat mengusap air mata dan sembab gitu wajah matanya. Dan di situ dia mengatakan begini, bahwa dia memohon keadilan untuk sang anak gitu. Karena loh, kenapa? Bukankah kalau kita cek dari awal, kita cek jejak digital di akhir Februari 2022, Ibu Panida itu adalah orang yang dari awal sampai di beberapa minggu terakhir ini yang sangat yakin bahwa Teng Mo itu karena kecelakaan. Bahkan pengacara Deca berkali-kali mengatakan hal ini dan diiyakan dengan Ibu Panida. Tapi beberapa hari ini menjadi suatu hal yang sangat manuver luar biasa, apalagi dengan action yang dilakukan Ibu Panida mengirimkan HP Pro Max-nya Teng Mo ke Bang Jack dan kemudian foto-fotonya disebar. Nah, di situ menurut Bu Panida bahwa saya yakin bahwa Teng Mo ini membutuhkan keadilan sekarang. Melihat foto-foto tersebut, ada beberapa hal yang tidak disampaikan sampai saat ini, karena yang disampaikan baru aja foto-foto ya, misalnya ya kalian tahu lah ya, foto-foto yang Gatik, Sen, terus juga Po, Robert, hanya sebagian aja karena klaim dari Bang Jack itu ada ribuan foto di sana yang sudah berhasil dipulihkan. Ada berapa 6.000 atau lebih dari 3.000 foto yang telah dihapus tapi berhasil dipulihkan juga teman-teman. Kemudian selain memohon keadilan untuk anak-anaknya sendiri, Ibu Panida juga mengatakan bahwa gini, selama ini tuh dia sebenarnya sudah pengen ngobrol dengan Dr. Pontip, terus juga ngobrol dengan Mr. Genius, tapi selama ini dia dilarang oleh Kun Deca atau pengacaranya. Apakah ini sebuah statement beneran ataukah tidak? Tapi menurut aku wajar sih. Kenapa Kun Deca itu atau pengacara Deca melarang Ibu Panida ngobrol langsung dengan Dr. Pontip? Ya alasannya kan juga sama. Dr. Pontip adalah salah satu orang tokoh di masyarakat Thailand juga yang terlihat sangat yakin bahwa Teng Mo itu bukan tenggelam karena kecelakaan akibat kelalaian, tapi ada unsur kesengajaan yang diindikasikan adalah pembunuhan. Kalau si Dr. Pontip diberikan waktu ngobrol dengan si Ibu Panida, aku yakin sekali pengacara Deca hal-hal yang telah disampaikan di media massa itu nggak akan bisa linear lagi. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan kenapa pengacara Deca mengundurkan diri. Bahkan di keterangan terakhir ya semalam, pengacara Deca mengatakan ke sejumlah media TV dan juga cetak ya di Thailand, katanya gini, ada foto-foto berbahaya dari 30 selebritis dan bisnismen di Thailand yang sudah saya lihat, hati-hati aja. Kemudian statement ini dikritisi oleh sejumlah public figure di Thailand, mengatakan ini kok pengacara malah justru menjadikan blackmail gitu, mengancam orang-orang tertentu demi kepentingan pribadi. Kepentingan tuh nggak melulu mengenai jumlah cash uang, tapi mungkin kepentingan dengan ya ada deal-dealan atau hal-hal lainnya, itu juga termasuk dalam kategori ini, karena uang itu tidak melulu menjadi faktor utama. Apalagi kan mereka juga sudah bukan lagi level yang menengah, tapi sudah level atas ya secara ekonomi di Thailand.
Kemudian Ibu Panida juga mengatakan begini, memang benar pengacara Deca sudah resmi mundur menjadi pengacaranya, ya tidak bisa dipaksakan lagi. Ini seperti menelan ludah sendiri karena sering hina Kunte dan juga Mr. Genius. Nah, tapi yang menjadi penasaran gini teman-teman, apa ya yang bisa membuat si Ibu Panida begitu sekarang sepertinya menyesal telah mengabaikan nasihat dan juga temuan-temuan dari Mr. Genius. Boleh dibilang kita fokusnya ke situ aja. Mr. Genius sudah nggak lagi secara implisit tapi eksplisit menyatakan ada bukti-bukti yang telah ditemukan bahwa Teng Monida itu adalah korban pembunuhan. Dikatakan juga oleh Mr. Genius bahwa ada oknum VVIP, very important person, yang dugaannya adalah orang yang cukup powerful di Thailand, di pemerintahan sekarang. Kemudian juga Mr. Deca juga sudah mengumpulkan data, misalkan adalah video dia tidak yakin bahwa video yang ditunjukkan oleh penyidik Nontaburi pada saat pemaparan terakhir bulan lalu itu adalah video Teng Mo terjatuh, itu tidak ada gambarnya atau videonya. Itu masih asumsi aja. Kemudian juga ada dugaan bahwa si Teng Mo itu sempat dibuat tak berdaya. Tak berdaya itu ya dengan temuan hasil otopsi, ada obat-obatan terlarang di tubuh Teng Mo, kemudian juga alkohol juga di tubuh Teng Mo. Dibuat tak berdaya ini selain dengan dua hal tadi, tapi juga dengan luka-luka yang awalnya dari berapa itu? Dari 11, kemudian menjadi 22, terakhir menjadi 26. Kunte juga membuat sebuah gebrakan di akhir bulan lalu, teman-teman, yang menunjukkan sekitar awal bulan ini maksudku ya, menunjukkan video di mana mayat Teng Monida itu dikeluarkan dari freezer di sebuah rumah sakit otopsia di Bangkok. Itu kan kemudian dikeluarkan, dilihatkan, dibiarkan gitu aja beberapa jam, dan itu sudah diakui juga oleh dokter otopsinya bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan rekaman tersebut. Nah, artinya apa? Dari hal-hal yang telah aku bahas mengenai Kunte setiap harinya update terbaru mengenai beliau gitu kan ya, itu ternyata banyak hal yang awalnya dugaan menjadi kenyataan. Ditambah konfirmasi lagi dengan Ibu Panida. Ibu Panida sekarang justru terlihat sangat yakin apa yang disampaikan oleh si Mr. Genius itu semuanya ada dasarnya, bukan cuma sekedar hanya mencari panggung semata. Apakah ini ada hubungannya teman-teman dengan si Ibu Panida ya? Dengan saksi misalnya Por, karena aku melihat kecenderungan sepertinya Por dan Ibu Panida agak sedikit berjauhan, dan juga Sen juga agak sedikit berjauhan. Ada beberapa netizen ya, sebanyak sih netizen di Thailand yang bilang, ini Ibu Panida berbalik arah manuver karena uangnya tidak jadi cair begitu, karena kan yang mengatakan butuh 30 juta baht, which is hampir sekitar 14 miliar rupiah tersebut, itu kan si Por belum memberikan uangnya karena kasusnya masih terus berjalan. Nah, kemudian kalau kita balik lagi teman-teman, si Sen dan juga Gatik mengenai pengakuan Ibu Panida bahwa handphonenya Teng Mo diberikan ke Bang Jack, dikirim ke Amerika, mereka mengaku awalnya adalah shock dan juga kaget. Loh, kok kenapa Ibu Panida mengirimkan HP Teng Mo ke sana gitu? Bukankah di awal-awal kasus ini juga pada saat Bang Jack mengklaim ini itu, dia bilang nggak percaya dan sebagainya, tapi kok tiba-tiba sekarang berbalik arah? Dugaannya apakah beneran pure Ibu Panida yakin Teng Mo adalah korban pembunuhan dan ingin mencari keadilan, ataukah karena ada unsur ekonomi misalnya dijual? Ada yang bilang bahwa ratusan juta baht itu HP-nya Teng Mo dijual ke Bang Jack. Kita nggak tahu karena ini masih belum dikonfirmasi juga, masih dugaan. Nah, Gatik dan juga Sen mengatakan begini, jujur kami terkejut ketika Panida mengakui bahwa dia yang kirim HP Teng Mo ke Bang Jack, tapi saya lega. Kenapa leganya? Karena dalam foto-foto tersebut menunjukkan lebih banyak adalah Gatik dan juga Sen tidak memiliki permasalahan atau dugaan keributan gitu. Tapi kenapa dia bilang lega? Karena dengan foto-foto tersebar tersebut itu menunjukkan dia juga selama ini Gatik, aku mencium aromanya ya pada saat wawancara ini, Gatik itu ngerasa dia nggak bisa mengatakan hal-hal yang selama ini masyarakat Thailand curigai, tapi dengan adanya foto-foto yang diberikan oleh Ibu Panida, HP Teng Mo tersebut, secara nggak langsung fakta-fakta tersebut terungkap, tapi bukan dari mulut Gatik ataupun juga Sen. Aku melihat ada aroma ketakutan di Gatik dan juga Sen, makanya dia kan sudah berkali-kali mengatakan dengan pengakuan Gatik bahwa di awal pemeriksaan dia sudah mengakui dia bohong karena dia diarahkan oleh seorang pengacara
yang pengacara itu inisialnya adalah M, yang juga sudah menjadi tersangka. Nah, aku melihat bahwa Gatik ini ketakutan karena mungkin secara secara kekuatan dia nggak powerful, dia nggak punya kekuatan seperti yang lainnya, makanya dia senang ya akhirnya saya bersihkan. Memang saya nggak ada masalah dengan si Tengmo, tapi Ibu Panida juga mengungkapkan, enggak kok, kalau dibilang foto-foto yang di Bang Jack itu tidak ada yang memberatkan Gatik, salah besar. Ada beberapa hal yang menurut Ibu Panida justru memberatkan Gatik juga. Misalnya adalah dengan jumlah transfer uang yang aneh gitu kan ya, ditransfer gitu ke sejumlah nama-nama yang masih dirahasiakan. Kemudian juga dengan fakta sekitar 3 bulan terakhir sebelum kejadian, Tengmo dan juga Gatik itu sudah tidak lagi berkomunikasi, ribut, ada sesuatu hal yang diperdebatkan. Terus juga ada beberapa permasalahan pribadi Gatik dan juga Tengmo yang sempat ingin ganti manajer beneran, karena kan kalau si Tengmo tuh punya 2 manajer ya, Gatik dan juga Anna. Nah, kalau Anna itu lebih ke sosial media, tapi kalau Gatik tuh event aja yang kontraknya lebih besar, tapi si Tengmo tuh punya keinginan bahwa yang menjadi lebih mayor untuk menjadi manajernya adalah si Anna, tapi itu tidak terjadi karena Tengmo sudah meninggal dunia. Itu adalah beberapa update teman-teman yang aku bahas untuk video pertama ini, dan akan aku update beberapa hal baru lagi yang saat ini sedang terjadi di media massa Thailand menjadi perdebatan mengenai kasus dari Tengmo Nida ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan juga follow Instagramku di Anjas di Thailand. Aku juga sering live untuk ngebahas kasus Tengmo di sana secara langsung. Dan terakhir, please subscribe channel YouTube ini. Kau pun kerap semuanya. Bye-bye.